suara saya, Bu? Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan Ismadi memimpin doanya. Terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menerima materi dari Ibu Guru, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu akan mengabsen apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang belum hadir? Hadir semua? Semua hadir. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Semua hadir. Oke. Salat wajib suaranya dilaksanakan secara berjamaah. Orang muslim sebaiknya melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid. Ada banyak manfaat yang dirasakan jika salat fardu berjamaah di masjid. Salah satu manfaat salat berjamaah dapat meningkatkan rasa persaudaraan di antara umat Islam. Salat fardu berjamaah juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar dan pentingnya salat berjamaah, maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa kalau kalian sudah menerima pelajaran dari Ibu, dapat menjelaskan pengertian salat berjamaah. Kemudian dapat menunjukkan hukum salat berjamaah, menyebutkan keutamaan salat berjamaah menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bisa menyebutkan syarat salat berjamaah serta dapat menyebutkan syarat menjadi imam. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang pengertian salat berjamaah di sini? Salat yang dilakukan bersama-sama, Bu. Alhamdulillah. Salat rame-rame, Bu. Oh iya, Sama-sama dilakukan lebih dari satu orang, Bu. Lebih dari 2 orang, Bu. Iya, pintar-pintar ya. Kemudian Imam ada makmum, satu Bu. pertanyaan lagi. Apa hukum salat berjamaah? Ada yang tahu? Wajib. Wajib. Oh, sunnah, Bu, sunnah. Sunnah apa? Sunnah Oh, sunnah muakkad. Alhamdulillah. Yang mana betul, Bu? Pintar-pintar ya. Wajib, sunnah, atau gimana, Bu? Sunnah muakkad. Ya. Jadi hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Oke, berdasarkan dari pertanyaan Ibu tadi serta tujuan yang Ibu paparkan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Yang pertama akan membahas tentang pengertian sholat berjamaah. Kelompok kedua tentang hukum sholat berjamaah. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Kelompok keempat akan membahas tentang syarat sholat berjamaah. Dan yang kelima akan membahas tentang syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, tiap-tiap kelompok akan mendiskusikan materi tersebut, kemudian dipresentasikan dan tunjuk salah satu menjadi ketua kelompok kalian. Kemudian yang lainnya bisa menanggapi hasil presentasinya. Baiklah, sekarang kalian buka buku paket halaman 47.
Nah, pada bagian tersebut ada bab tentang renungkanlah dan cermatilah. Silahkan kalian amati dan beri tanggapan. Oke, sudah cukup ya amatinya. Ada yang bisa memberi tanggapan? Silakan Bu. Persilahkan. Nur Hikmah. Baik Bu, untuk gambar yang ada di halaman 47, kalau saya lihat itu adalah siswa yang sedang mengerjakan sholat berjamaah Bu. Oh iya, ada lagi nggak di situ? Lupa. Jadi mengharapkan rekaman dulu. Itu kan. Tadi aku sudah start di sini kan. Sophie, Di sini aja lagi. Siti Sophie, ada ndak gambar selain yang ditunjuk oleh Nur Hikmah tadi? Nggak ada rekaman dari berarti. Tempatmu tadi nggak Oh ada. iya, aku terputus. Rekamanku berarti kamu serapkan. Bisa kan? Ada di halaman 47 tadi? Oh iya Bu, ada Bu. Ada orang siswi lagi doa bersama kayaknya Bu. Setelah Oh, sholat iya. berjamaah sepertinya. Oke, alhamdulillah satu persatu bisa menanggapi dari mengamati gambar pada halaman 47. Oke, pertemuan yang lalu Ibu menyuruh kalian untuk membaca atau belajar di rumah materi yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Seperti buku-buku lain, referensi lain ya, atau mencari di internet yang berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah. Ya, untuk lebih jelasnya sedikit Ibu jelaskan materi dengan share screen sebentar ya. Oke. Jelas anak-anak? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Ini Ibu akan menjelaskan bab 4 yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kemudian Jadi kalau kita memutar video nggak boleh. oke, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian, hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, yaitu dilipatkan 27 derajat. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah yang bisa membacakan hadis tersebut? Abdurrahman ada? Bisa bacakan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah? Ya, Ya, silakan Baik. Abdurrahman. auzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu 'ala salatil fazzi bi 27 darajatin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu dibandingkan dengan salat sendiri adalah perbandingan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya, Terima bagus kasih, Bu. sekali. Ya, terima kasih Abdurrahman. Kemudian, nah, selain keutamaan tersebut,
Ada keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Nah, berdasarkan hadis di bawah ini, silahkan gantian membaca ya. Siapa ya? Adakah siapa yang bisa? Salah satu? Oh, Hikmah, Nur Hikmah, silahkan. Baik, Bu. Saya akan bacakan hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Sekian, Ibu. Alhamdulillah, baik sekali. Oke, itulah beberapa keutamaan dari sholat berjamaah berdasarkan beberapa hadis yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Kemudian syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama harus ada imam. Kemudian yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, maksudnya itu adalah satu tempat, tidak boleh satu di masjid, satu di rumah, tidak boleh ya. Kemudian makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, di sini apabila imam sholat zuhur, makmum juga harus sholat zuhur, begitu syaratnya. Kemudian syarat menjadi seorang imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kemudian berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan. Kemudian seorang laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam, akan tetapi harus makmumnya semua perempuan. Ya. Kemudian tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Tutupnya gimana? Tutupnya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ahmad Nur, Bu. Ya, Ahmad Nur. Bagaimana Silakan. hukumnya sholat seperti di Masjid Kelandasan, Bu? Imamnya ada di lantai 2, makmumnya ada di lantai 1. Jadi makmum cuma melihat imam dari layar TV aja, Bu. Makasih, Bu. Adakah yang lain bisa menjawab? Silahkan. Boleh, Bu, Bantu saya jawab. bantu jawab, Bu. Oh iya, silahkan. Boleh, Bu, karena masih satu tempat kalau menurut saya. Cuma Oh iya, beda ada yang rumah di lain? bawah. Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Hikmah. Boleh, Bu, karena yang bagian bawah itu kan dia melihat layar televisi. Jadi dia melihat gerakan imam yang ada di atas. Saya, Ada yang Bu. lain? Afandi, Bu. Apandi, silakan Apandi. Saya ikut di majelis ceramah, Bu. Katanya MUI Balikpapan itu membolehkan atau membiarkan. Tetapi di sisi lain saya pernah dengar satu ormas Islam itu tidak setuju karena dianggap dua majelis. Kalau berdasarkan kitab kajian
klasik katanya Bu. Kalau kontemporer katanya itu boleh Bu. Jadi saya bingung juga mau ikut kitab klasik atau kontemporer Bu. Kalau saya Bu nggak mau Bu sholat begitu Bu, nonton di TV Bu. Kenapa? Kita sama lantai atas sama lantai bawah Bu tertutup mati. Oh, tertutup mati. Ya kayak Islamic Center Samarinda Bu, masa satunya di atas satu di bawah buat mantenan dipakai sholat. Ya, ada yang lain? Menanggapi Bu Iya, silahkan. dari Ismati Bu, itu kalau menurut saya ya boleh-boleh saja karena memang satu tempat, kemudian makmum yang belakang itu masih bisa melihat makmum depannya, jadi berurutan begitu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Iya, baik sekali. Ya, menanggapi beberapa jawaban dari teman-teman ya, Ahmad Nur, bagaimana tanggapannya? Apakah bisa diterima? Jadi yang mana tuh Bu? Yang bisa diterima Pandi atau yang tadi ada dua pendapat kayaknya Bu? Ya, menurut kamu bagaimana? Bingung Bu. Oh, bingung? Saya ikut mazhabnya Ibu aja lah. Oh, mau ikut mazhab saya? Oke, jadi gini, kalau masih dalam satu majelis ya, walaupun di atas dan di bawah, kalau masih bisa melihat yang di depan, Ibu kira masih bisa dilakukan sholat berjamaah bersama-sama. Gitu. Apakah sudah puas jawabannya, Ahmad Nur? Iya, sangat memuaskan Bu. Alhamdulillah, terima Saya nggak kasih puas, Bu. anak-anakku Saya yang nggak puas, Bu. cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kalian bergabung menurut kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Diskusikan materi yang sudah Ibu bagi juga tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian silahkan juga mencari referensi lain selain di buku paket. Boleh juga kalian bisa melihat internet. Walaupun kita itu memakai Zoom, ya kalian bisa menggunakan WA, WhatsApp kalian di grup, bisa saling komunikasi antara teman-teman kelompok kalian. Ya, Ibu persilahkan. Iya, pengertian. Bu Ika. Bu. Iya, Ani. Saya kemarin enggak masuk, Bu. Belum dapat kelompok. Kayak mana? Saya ikut siapa, Bu? Oh, Ani silakan ikut kelompok saya aja, Bu. ya, kelompok 1 tentang pengertian sholat berjamaah. Ya, silakan gabung. Kebetulan Nur Hikmah masih kurang kelompoknya. Oh, terima kasih, Bu. Sama-sama. Anggap aja sudah dijalankan, Bu. Lanjut. Ya, Bu. Oke, saya kira cukup waktu untuk diskusinya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Yang kelompok pertama silakan kelompok dari Nur Hikmah. Silakan memaparkan pengertian dari sholat berjamaah. Baik, Bu. Kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah seorang dari mereka ada yang menjadi imam, satu yang menjadi imam maksud saya, yang lainnya menjadi makmum. Begitu, Bu. Oke, silakan kelompok yang kedua tentang hukum sholat berjamaah. Siti Sofia, silakan. Baik, Bu. Hukum sholat berjamaah itu kalau menurut kami satu kelompok adalah hukumnya sunnah muakkad, Bu.
berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Tadi ya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi hukumnya sunnah muakkad. Kelompok yang ketiga tentang keutamaan sholat berjamaah. Kelompoknya apa, Andi? Silahkan memaparkan keutamaan sholat berjamaah itu apa? Keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian adalah 27 kali lipat. Tapi yang dimaksud berjamaah di sini adalah berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah sama keluarga, kecuali perempuan boleh di rumah. Tapi laki-laki afdolnya sholat berjamaahnya di masjid. Begitu, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kelompok yang keempat tentang syarat-syarat sah sholat berjamaah. Silakan kelompoknya Ahmad Nur. Kelompok keempat tentang syarat sah sholat berjamaah. Baik, Bu. Syarat sah sholat berjamaah itu dilakukan harus ada makmum dan imam, minimal dilaksanakan oleh minimal 2 orang. Yang satu menjadi makmum, yang satu menjadi imam. Kalau sendirian namanya bukan berjamaah. Terus untuk sholat berjamaah yang menjadi imam itu harus laki-laki. Apabila perempuan maka makmumnya harus perempuan. Ya. Selanjutnya sholatnya bisa dilakukan di rumah maupun di masjid.